Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Visual Basic. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai contoh latihan dengan menggunakan variabel konstanta, tipe data, dan operator. Jadi masih materi lanjutan dari pertemuan atau dari video sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share channel ini sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Baik, langsung saja kita lihat dulu apa yang akan kita lakukan di video hari ini. Yang pertama, kita akan membahas kembali program bagian B yang di video sebelumnya. Tapi nanti di sini kita diminta untuk memodifikasi program dengan menambahkan dua objek baru yang akan kita kenal dengan nama combo box dengan option button. Jadi video sebelumnya kita hanya mengenal objek seperti teks, label, kemudian button ya, atau command ya, atau tombol. Nah, sekarang di latihan ini kita akan diminta menambah dua objek baru dengan nama combo box dengan option button. Ini yang pertama, kita akan diminta modifikasinya. Jadi nanti dimodifikasi berdasarkan tabel yang ini. Jadi di sini ada tabel dengan ada produk dua buah, yaitu baju dengan celana. Kemudian masing-masing pilihannya ada, misalnya pada baju itu lengan pendek dengan lengan panjang dengan harga masing-masing 80.000, 150.000. Kemudian celana, pilihannya ada celana pendek dengan celana panjang. Harga untuk celana pendek itu 75.000, sementara harga untuk celana panjang itu 100.000. Jadi nanti gambarannya kira-kira di sini di nama barang kita akan gunakan combo box. Jadi nanti di situ pilihannya, ketika diklik pilihannya nanti ada dua, yaitu baju dengan celana. Kemudian untuk pilihan ini nanti kita buatkan dalam bentuk option button. Jadi kita hanya akan memilih apakah lengan pendek atau lengan panjang, ataukah kita akan memilih celana pendek atau celana panjang. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail ketika di Visual Basic. Lalu yang di nomor selanjutnya kita akan menghitung persamaan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X plus 2 dengan X diketahui. Jadi kita akan menentukan berapa nilai Y berdasarkan masukan atau inputan daripada variabel X-nya. Jadi dengan memasukkan nilai X, maka nanti ketahuan nilai Y-nya berapa berdasarkan rumus ini. Jadi ini contoh form, nanti kita akan buktikan apakah betul hasilnya seperti ini. Jadi nanti ketika kita menginput angka 2 lalu tekan tombol hitung, apakah betul hasilnya 12. Kemudian ada lagi yang berikutnya, yang ketiga adalah menghitung sisa pembagian bilangan ya, yang dibagi dengan 4. Sisa pembagian itu nanti bukan kita pakai tanda garis miring, itu pembagian biasa. Tapi kalau nanti dia sisa pembagian, ada istilahnya nanti dengan mod. Ini. Nanti kita lihat bagaimana rumusnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba dulu selesaikan yang pertama tadi, yang ini. Jadi kita masuk dulu di Visual Basic. Kita pilih yang standar saja. Lalu kita coba desain ya, sesuai dengan keinginan dari soal pertama.
Nah, sekarang kita pakai combo box. Nah, ini dia untuk objek combo box. Kita pilih yang ini. Nanti cirinya ada semacam segitiga ini ya di sebelah kanan. Ini kita letakkan misalnya di pas saja ajar dengan label 2. Kemudian tadi juga diminta menggunakan option button ya, ini ya untuk option button. Oke, sekarang kita isi dulu sesuai nama-namanya. Jadi nama barang, harga, jumlah barang, total harga itu sama. Oke, total harga. Sekarang kita masih tetap pakai teks untuk yang di sini. Kemudian ini optionnya kita beri di captionnya sesuai ini ya, lengan pendek, lengan panjang, kemudian pendek dengan panjang. Saja, silakan di desain secantik mungkin ya.
Oke. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti di sini ada pilihan baju dengan celana. Jadi ketika saya pilih baju, maka yang dipilih nanti adalah apakah dia lengan pendek atau lengan panjang. Kalau celana berarti nanti dipilih apakah pendek atau panjang. Ketika saya misalnya klik lengan pendek, maka otomatis harganya muncul di sini sesuai dengan tabel yang di sini. Jadi misalnya lengan pendek itu 80.000, lengan panjang 150, celana pendek 75, celana panjang itu 100.000. Jadi nanti otomatis akan muncul di harga. Jadi kita nanti tinggal menginput hanya jumlahnya, berapa jumlah barang yang kita beli. Setelah terinput jumlah, baru tekan hitung, maka muncul kembali total harganya. Oke, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, sekarang sebelum ke situ, saya perkenalkan dulu sedikit tentang combo box. Jadi combo box ini adalah salah satu objek yang sering sekali atau sangat familiar kita gunakan di berbagai project, apalagi kalau misalnya di database. Banyak sekali nanti kita gunakan objek combo box. Jadi combo box ini nanti dia bisa menampung beberapa pilihan-pilihan. Jadi tidak perlu kita mengetik pilihannya, tinggal nanti diklik yang segitiga di bawah ini. Ketika diklik nanti muncul semua pilihan bergantung apa yang kita masukkan sebelumnya atau apa yang kita input sebelumnya. Nah, cara memasukkan item di combo box ini ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kita input langsung di properti. Di sini kita input bisa langsung seperti itu. Cara yang kedua, bisa kita menggunakan kode program. Lalu cara yang ketiga, bisa juga nanti kita masukkan itemnya ini dengan menggunakan sistem database. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua itu kita akan praktekkan, yaitu melalui properti dengan menggunakan kode program. Dan yang ketiga yang menggunakan database itu akan kita perlihatkan juga ketika sudah masuk pembahasan tentang database. Oke, sekarang saya akan mulai dulu yang pertama, cara memasukkan kalau kita menggunakan di jendela properti. Jadi di sini ada beberapa bagian yang sering kita gunakan di combo box. Di bagian properti yang pertama adalah teks. Teks ini kita bisa kosongkan dulu sehingga nanti ketika tampil nanti kosong seperti ini. Lalu di bagian style ini juga penting, ada pilihan nanti drop down ini. Yang pertama ini, yang drop down yang pertama ini yang indeksnya 0 adalah ketika kita pilih ini ketika di run, maka di combo boxnya itu masih memungkinkan untuk kita ketik secara manual ya. Anggaplah misalnya kita pilih saja dulu ini, nanti kita coba ke tiga-tiganya. Nah, untuk menambah isi di combo box ini, kita cari properti dengan nama list ya. Kita cari namanya list. Ini dia, ini list. Tinggal diklik di sini. Ini masih kosong. Nah, di sini kita mengetikkan sesuai apa keinginan kita. Jadi tadi kalau sesuai petunjuk soal diminta kita mengetik tadi pertama baju ya. Nah, baju seperti ini. Setelah itu tekan Ctrl Enter, maka otomatis kursornya akan berada di bawahnya. Jadi tekan Ctrl Enter. Yang kedua adalah celana. Oke. Jika tidak ada, maka kita boleh keluar dari jendela propertinya. Nah, ketika kita run, maka di sini ketika diklik sudah muncul pilihan baju dengan celana seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tadi di combo box ini kita pilih style yang indeksnya 0, yang drop down yang pertama ini.
itu kita masih memungkinkan bisa mengetik di situ ya. Ini misalnya tadi ini baju, ini saya masih bisa mengetik ini. Kalau kita gunakan yang model drop down yang pertama tadi, ini kita masih memungkinkan untuk mengetik. Sementara kalau kita pilih yang tipe style yang kedua, yaitu di indeks 1, di sini yang simple, maka nanti segitiganya di sini tidak muncul. Nah, seperti ini, itu tidak muncul. Kita hanya bisa nanti memilih itu berdasarkan arah panah atas dengan arah panah bawah pada keyboard. Jadi ini muncul baju celana ini berdasarkan arah panah atas dengan bawah pada keyboard. Itu kalau kita gunakan style yang kedua. Atau kalau kita gunakan style yang ketiga, dan ini yang paling familiar kita gunakan, yang indeks 2 itu drop down list, maka kita tidak bisa menginput atau mengetik ya. Di combo box sudah dipatenkan, jadi tinggal kita hanya memilih saja seperti ini. Jadi kita tidak bisa lagi mengedit ya pilihannya. Jadi pilihannya sudah paten seperti ini. Jadi untuk project ini kita pilih saja yang style untuk yang terakhir, untuk drop down listnya. Nah sekarang ini saya kosongkan dulu. Ini juga saya kosongkan. Yang ini juga ya. Itu tadi cara pertama mengisi itemnya di dalam combo box dengan menggunakan properti. Cara kedua, kita bisa menggunakan kode program. Jadi yang ini saya hapus dulu untuk melihatnya. Kita hapus dulu kembali ya. Coba kita jalankan. Nah ini kosong ya. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kode program? Caranya adalah di form, di objek formnya ini kita double klik di sini. Jadi nanti perintahnya muncul private sub form load ya. Nah di private sub form load di sini kita masukkan kodenya. Jadi caranya adalah kita lihat nama objek dari combo box. Nama objeknya itu kalau kita klik ini namanya adalah combo 1 ini. Berarti nanti di sini kita tuliskan dulu combo 1. Lalu tekan dot, pilih yang add item. Ini add item. Lalu spasi, beri keterangan untuk stringnya tanda petik 2. Jadi kita tuliskan di sini sekarang baju. Lalu lagi combo 1 kembali, lalu add item lagi, dan di sini kita pilih misalnya celana. Nah seperti ini, hanya 2 itu. Sekarang kita lihat. Nah ini sudah muncul kembali baju dengan celana ya, sama ya. Jadi cara keduanya adalah seperti ini, penambahan add item pada combo box di dalam objek formnya. Nah cara ketiga nanti di video-video selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ya, sekarang kita akan isi keterangan lanjutannya dari soal. Kalau saya pilih lengan pendek, maka di harga itu otomatis muncul 80.000. Lengan panjang 150.000, pendek 75, panjang itu 100. Bagaimana caranya? Itu kan kalau tadi saya tekan lengan pendek di sini muncul ya. Saya tekan lengan panjang, harga muncul di sini. Saya tekan ini celana pendek, nanti harganya muncul di sini.
celana panjang, harganya muncul di sini. Berarti kode programnya kita akan tuliskan di bagian yang kita klik atau pilih. Berarti ini. Jadi misalnya ini dulu ya, lengan pendek, kita tinggal double klik, nanti private sub option 1 klik. Nah, apa yang akan terjadi ketika ini diklik? Yang terjadi di sini adalah nanti di teks untuk harga muncul nilai di situ ya, sesuai dengan yang di tabel tadi. Nah, maka caranya adalah kita deklarasikan dulu variabelnya ya. Cara mendeklarasikan variabel boleh di dalam sub seperti ini. Jadi misalnya begini ya, dim, kita deklarasikan variabel misalnya dim harga kemarin yang current ya, ini boleh seperti ini, atau boleh juga nanti kita tuliskan dim ini di sini. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau deklarasi variabelnya saya tuliskan di atas di sini. Di sini ada keterangan general. Artinya apa? Ini nanti variabel yang ada di sini, pendeklarasian variabel ataupun konstanta yang berada di atas ini, dia masuk di general. Jadi dia bisa masuk di dalam sini, bisa masuk nanti di dalam sini. Ataupun kalau masih ada codingan di bawahnya, berarti bisa masuk juga di bawahnya. Berbeda misalnya kalau ini saya tuliskan di sini. Kalau saya tuliskan di sini, maka variabel harga ini itu hanya berlaku di dalam tombol option ini. Dia tidak berlaku nanti di lengan panjang dan seterusnya. Nah, seperti itu. Maka nanti ketika menuliskan deklarasi variabel, perhatikan apakah dia masuk di public atau hanya di fungsi tertentu. Karena kita ingin fungsikan di keempat option button itu, maka deklarasinya kita buat saja di generalnya ini, paling atas, supaya kita hanya menuliskan satu kali deklarasi variabelnya. Jadi kita tuliskan dulu dim harga as current ya. Kemudian yang lain adalah dim total ya. Ini juga kemudian jumlah, dim jumlah, ada 3 ini. Nah, kalau sudah dideklarasikan, sekarang tadi kalau saya tekan klik lengan pendek, maka harganya adalah lengan pendek, harganya 80.000. Berarti di sini nanti kita tuliskan harga itu adalah nilai ya yang ada di teks ini tadi, teks 1 ya, di teks 1.teks. Jadi ketika kita klik nanti di sini, nanti itu harganya adalah nilai dari teks 1. Berapa nilainya ya? Tadi 80.000 ya. Jadi kita tuliskan di sini teks sama dengan 80.000. 1 2 3. Ya. Di sini teks 1 ya. Teks 1 80.000. Kemudian lengan panjang juga demikian. Ini lengan panjang, harganya adalah 150.000. Berarti tinggal ini kita copy saja di sini.
harga itu nilai di teks 1. Teks 1 nanti nilainya adalah 150.000 ya, seperti ini. Kemudian celana pendek itu harganya 75, celana panjang 100. Ini kita copy paste saja. Ini 75. Yang ini tadi teks 2 ya. Teks 1 yang harga. Teks 1 ya, oke. Kemudian lengan panjang, celana panjang, celana panjang itu harganya adalah 100.000. Nah, ini. Sekarang kita coba cek dulu apakah sudah sesuai. Jadi nanti misalnya ketika kita pilih baju, maka yang dipilih apakah lengan pendek atau lengan panjang ya. Ketika kita tekan lengan pendek itu muncul 80.000, atau kalau lengan panjang itu muncul 150.000. Atau celana, saya pilih celana pendek nanti 75.000, atau celana panjang 100.000. Nah, oke, sudah sesuai. Berikutnya, oke, selanjutnya kita isi untuk total harga. Berarti kita klik di tombol hitung. Nah, di tombol hitung ini sama dengan video-video sebelumnya, kita tuliskan dulu misalnya jumlah itu adalah nilai dari teks 2 atau teks, kemudian harga juga adalah nilai dari teks 1 atau teks, kemudian rumus totalnya itu adalah harga dikalikan dengan jumlah, lalu teks 3 atau teks itu adalah totalnya, variabel total. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Misal baju, saya pilihnya adalah lengan pendek, harganya 80.000. Lalu saya belinya itu dua baju. Jadi kalau ditekan tombol hitung mestinya nilainya adalah 160.000. Ya, kita lihat sudah sesuai ya, 160.000. Atau kalau kita pilih yang lengan panjang 150.000, kita beli dua, berarti nanti hasilnya 300.000. Oke, sudah berubah 300.000. Atau kita pilih celana pendek 75.000, kita beli dua, nanti ketemu 150.000. Celana panjang 100.000, kita beli dua, kita hitung itu dibayarnya 200.000. Ini sudah sesuai. Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan soal pertama ya. Nah, program ini masih perlu nanti di-upgrade atau dikembangkan. Ini kan misalnya saya klik baju ya. Mestinya kalau baju kan pilihan yang tersedia itu hanya lengan pendek dengan lengan panjang. Ini mestinya tidak aktif ini. Tapi kalau yang sekarang kalau diklik ini masih aktif. Tidak ada kan baju pendek, baju panjang. Yang ada kan nanti pilihannya adalah baju adalah ini. Celana baru ini yang aktif. Sehingga nanti ketika dikembangkan berikutnya, ketika memilih salah satu ini, maka pilihan itu ada yang aktif ada yang tidak. Jadi misalnya kalau celana, maka yang aktif nanti kita hanya boleh memilih pendek atau panjang. Ini tidak bisa diklik ini kalau celana ya. Atau sebaliknya kalau baju, ini yang kedua ini tidak bisa diklik. Ada istilahnya kita disable.
atau nonaktifkan tombolnya. Nah, namun caranya itu baru nanti kita bisa kembangkan ketika masuk pada materi mengenai struktur kontrol pemilihan yang fungsi-fungsi if itu ya, atau yang select case. Ya, disimpan saja, nanti kita akan coba kembangkan di pertemuan-pertemuan atau di video-video selanjutnya. Ya, untuk sementara begini saja dulu untuk penyelesaian di soal nomor pertama tadi ini.